Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Al-Hasni, mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Pada video kali ini saya akan membahas konsep dan dinamika peran keluarga pada mata kuliah Bimbingan dan Konseling Pernikahan dan Keluarga. Jadi, keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat, namun memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan individu. Di dalam keluargalah seseorang pertama kali belajar mengenai nilai, norma, dan cara berkomunikasi serta mengelola emosi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep dan dinamika keluarga menjadi penting dalam praktik bimbingan dan konseling. Jadi pada slide pertama ini saya akan menjelaskan konsep keluarga. Jadi keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat. Artinya keluarga adalah lingkungan pertama yang ditemui individu sejak lahir. Keluarga terbentuk melalui ikatan pernikahan, hubungan darah maupun adopsi, sehingga tidak selalu keluarga itu tidak selalu harus dalam bentuk yang sama. Di dalam keluarga inilah individu pertama kali belajar tentang nilai, norma, sikap, dan perilaku, dan juga cara berbicara, cara mengelola emosi, hingga cara bersikap terhadap orang lain. Semuanya itu bermula dari keluarga. Oleh karena itu, keluarga memiliki peran yang sangat penting sebagai pondasi dalam pembentukan kepribadian dan perkembangan sosial individu. Setelah memahami konsep dasar keluarga, pada slide kedua ini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk keluarga. Nah, secara umum keluarga itu tidak hanya terdiri satu bentuk saja. Keluarga itu terdiri dari ada yang keluarga inti, keluarga besar, dan juga ada keluarga tunggal. Nah, saya akan jelaskan. Yang pertama itu ada keluarga inti. Jadi, keluarga inti atau nuclear family yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Jadi, ini keluarga bentuk yang paling sering dijumpai dan menjadi lingkungan utama dalam pengasuhan anak. Kemudian yang kedua itu ada keluarga besar atau extended family yang mencakup kakek, nenek, paman, bibi, atau sepupu atau anggota keluarga lain yang tinggal bersama atau memiliki keterlibatan kuat dalam kehidupan keluarga. Yang ketiga ada keluarga tunggal atau yang biasa disebut dengan single parent. Single parent itu yaitu keluarga dengan satu orang tua yang menjalankan peran pengasuhan, baik itu ayah maupun ibu. Meskipun strukturnya berbeda, keluarga ini tetap memiliki fungsi dan perannya dalam membentuk dan mendukung perkembangan anak. Jadi dengan memahami berbagai bentuk keluarga, kita dapat melihat bahwa setiap keluarga itu memiliki dinamika dan tantangan yang berbeda, namun tetap memiliki perannya masing-masing. Kemudian pada slide ketiga ini saya akan membahas pola komunikasi dalam keluarga. Pola komunikasi merupakan cara anggota keluarga saling menyampaikan pikiran, perasaan, dan kebutuhan satu sama lain. Pola komunikasi ini sangat mempengaruhi keharmonisan dan kualitas hubungan dalam keluarga. Yang pertama itu ada pola komunikasi terbuka, yaitu pola komunikasi terbuka merupakan komunikasi yang ditandai dengan keterbukaan, kejujuran yang mendengarkan. Dalam pola ini, anggota keluarga itu merasa aman untuk menyampaikan pendapat dan perasaannya. Nah, kemudian yang kedua ada pola komunikasi tertutup. Pola komunikasi tertutup ini lebih cenderung minim keterbukaan. Anggota keluarga jarang mengungkapkan perasaan atau masalah sehingga sering terjadi kesalahpahaman. Nah, yang ketiga ada komunikasi seimbang. Komunikasi seimbang ini komunikasi yang memadukan keterbukaan dengan batasan yang sehat sehingga anggota keluarga memiliki kesempatan berbicara namun tetap saling menghargai peran dan aturan. Nah, dengan demikian
memahami pola komunikasi ini, kita dapat melihat bahwa komunikasi yang sehat sangat berperan dalam menciptakan hubungan keluarga yang harmonis dan dalam mendukung perkembangan emosi anak. Nah, slide berikutnya saya akan membahas tentang dinamika peran dalam keluarga. Jadi setiap anggota keluarga itu memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing dan saling berkaitan satu sama lain. Nah, yang pertama itu ada ayah dan ibu. Pada umumnya, ayah dan ibu ini memiliki peran sebagai pengasuh, pendidik, serta pengambil keputusan dalam keluarga. Jadi, ayah dan ibu ini sebagai pengarah memberikan perlindungan dan memberikan contoh perilaku baik kepada anak. Selanjutnya anak baik kakak maupun adik itu memiliki peran dalam belajar bersosialisasi, saling menghargai, serta mengembangkan kemandirian dan tanggung jawab sesuai dengan usianya, misalnya membantu pekerjaan rumah. Nah, selain itu ada kakek dan nenek. Jadi kakek dan nenek juga ini memiliki peran penting terutama dalam memberikan dukungan emosional, nilai-nilai keluarga, serta pengalaman hidup kepada generasi berikutnya. Jadi, dinamika peran ini bersifat dinamis, jadi dinamika peran ini dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan keluarga. Namun, kerjasama dan saling menghargai antar peran menjadi kunci terciptanya keharmonisan dalam keluarga. Jadi, dinamika peran dalam keluarga ini bersifat dinamis. Nah, jadi pada slide kelima ini saya akan membahas beberapa isu yang sering muncul dalam kehidupan keluarga. Setiap keluarga itu tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dapat mempengaruhi hubungan antara anggota keluarga. Nah, salah satu isu yang sering terjadi adalah konflik keluarga, yaitu perbedaan pendapat atau kepentingan antar anggota keluarga yang tidak dikelola dengan baik. Selain itu, ada juga isu yang terjadi yaitu perceraian. Perceraian itu menjadi isu keluarga yang sangat berdampak pada kondisi emosional psikologis antar anggota keluarga termasuk anak. Nah, isu lainnya adalah pola asuh keluarga, yaitu cara orang tua dalam mendidik dan membimbing anak. Pola asuh yang kurang tepat itu dapat mempengaruhi perkembangan perilaku dan emosi anak. Jadi, pola asuh itu terbagi 3. Yang pertama itu ada pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter ini ditandai dengan kontrol yang tinggi dari orang tua dan komunikasi yang cenderung satu arah. Jadi, orang tua itu lebih cenderung menetapkan aturan secara ketat dan menuntut kepatuhan tanpa memberikan penjelasan yang memadai. Jadi, anak memiliki sedikit kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Jadi, contohnya pola asuh otoriter ini, orang tua itu sering menentukan jam belajar dan jam tidur anak secara ketat. Ketika anak melanggar, orang tua langsung memarahi dan memberi hukuman tanpa berdiskusi mengenai alasan dalam aturan tersebut. Yang kedua, pola asuh demokrasi. Jadi pola asuh demokrasi ini adanya keseimbangan antara kondisi kontrol dan kehangatan. Jadi orang tua itu menetapkan aturan tetapi tetap memberikan penjelasan dan membuka ruang komunikasi. Jadi anak itu didorong untuk mandiri namun tetap ada batasan yang jelas. Jadi contohnya ketika orang tua menetapkan jam belajar namun ketika anak merasa kesulitan, orang tua mengajak anak tersebut berdiskusi untuk mencari solusi bersama dan memberikan dukungan agar anak dapat belajar dengan nyaman. Kemudian yang ketiga itu ada pola asuh permisif. Jadi pola asuh permisif ini lebih cenderung memberikan kebebasan yang tinggi dan pengawasan yang rendah. Jadi orang tua itu jarang memberikan aturan dan cenderung menuruti keinginan anak. Jadi meskipun tidak sesuai dengan kebutuhan perkembangannya. Contohnya anak dibiarkan menggunakan
gadget hingga larut malam tanpa batasan waktu, dan orang tua tidak memberikan arahan atau konsekuensi atas perilaku tersebut. Nah, jadi pada slide ke-6 ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai isu-isu dalam keluarga. Selain konflik kekerasan dalam keluarga, kemudian dan juga terdapat pola asuh dalam keluarga, terdapat beberapa isu lain juga yang dapat mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga. Salah satunya adalah kekerasan dalam keluarga, baik secara fisik maupun psikologis, yang dapat menimbulkan dampak serius bagi kesejahteraan anggota keluarga. Kemudian isu berikutnya adalah kondisi ekonomi. Tekanan ekonomi ini sangat berdampak terhadap keharmonisan keluarga. Jadi seringkali tekanan ekonomi ini sering mempengaruhi stabilitas emosional dan hubungan dalam keluarga. Kemudian selain itu ada adiksi, seperti kecanduan narkoba, alkohol, kemudian judi online atau jet-jet tertentu juga dapat mengganggu fungsi keluarga. Apalagi di era digital saat ini muncul tantangan digital parenting, yaitu bagaimana orang tua membimbing dan mengawasi penggunaan teknologi pada anak secara bijak. Jadi pemahaman isu-isu ini penting agar keluarga mampu mengambil langkah pencegahan serta menciptakan lingkungan aman dan mendukung bagi seluruh anggota keluarga. Nah, sebagai kesimpulan, keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memiliki peran sangat penting dalam kehidupan individu. Keluarga menjadi lingkungan pertama bagi seseorang untuk belajar nilai, norma, sikap, serta cara berperilaku. Melalui berbagai bentuk keluarga, pola komunikasi, dan dinamika peran di dalamnya, keluarga sangat mempengaruhi perkembangan emosi, sosial, dan kepribadian anak. Selain itu, berbagai isu dalam keluarga menunjukkan bahwa keluarga juga menghadapi tantangan yang perlu dipahami dan dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep dan fungsi keluarga menjadi dasar penting dalam upaya menciptakan keluarga yang harmonis serta mendukung kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Jadi, sebagai penutup, keluarga itu memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk individu secara emosional, sosial, dan moral. Melalui pemahaman yang tepat mengenai konsep komunikasi serta dinamika peran dalam keluarga, diharapkan tercipta lingkungan keluarga yang sehat dan mendukung perkembangan setiap anggotanya. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman dan manfaat dalam konteks bimbingan dan konseling. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.